Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Azza akan menyampaikan pembelajaran Akidah Akhlak bab 8 kelas 4 Asmaul Husna. Iya, pada kesempatan kali ini kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar membawa manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, saya lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Azza akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yakni asma yang berarti nama, dan yang kedua ialah husna yang artinya baik. Jadi Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik. Ada yang tahu Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Ya, benar sekali. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tetapi yang kita bahas pada hari ini ialah sejumlah dua. Yang pertama ialah As-Salam. As-Salam berarti Maha Menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut As-Salam karena merupakan sumber keselamatan dan hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan menghindarkan makhluk dari segala yang buruk dan bencana. Allah juga berfirman tentang Asmaul Husna yang terdapat pada Al-Quran yang berbunyi Salamun qaulam mir Rabbir Rahim, yang artinya kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Surat Yasin ayat 58. Jadi anak-anak, Asmaul Husna As-Salam itu menggambarkan Allah mempunyai sifat yang maha menyelamatkan makhluknya dari hal yang buruk dan bencana. Makhluk Allah tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia. Bukti Allah mempunyai sifat As-Salam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan manusia dari sifat yang buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kebutuhan manusia di bumi. Jadi, apapun kebutuhan manusia itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan diri dari bencana. Seorang lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dari bencana. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesejahteraan dalam keluarga. Buktinya, keluarga kita semuanya dikaruni keluarga yang bahagia, sejahtera. Sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya keluarga kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan harmonis, saling menyayangi. Anak-anak, kita masuk ke meneladani sifat As-Salam. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai bentuk meneladani sifat As-Salam yang pertama ialah menghormati kedua orang tua dan guru. Ingat ya anak-anak, ridhonullah fi ridhol walidain. Artinya ridho Allah juga termasuk ridhonya orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan harus memohon izin kepada kedua orang tua kita. Dan kemudian kalau kedua orang tua kita itu mengizini, berarti Allah juga mengizini atau Allah juga meridhoi. Kemudian menghormati guru.
guru adalah yang memberikan ilmu. Artinya, orang tua kita ketika di sekolah itu ialah guru. Kita harus berbakti kepada guru dan orang tua. Berperilaku yang sopan dan santun. Kemudian yang kedua, menyayangi teman. Tidak memilih teman yang harus ini ataupun itu. Semua adalah teman kita. Kita semuanya harus saling menyayangi. Kemudian yang kedua, menolong manusia agar selamat dari bencana. Ya anak-anak, di Indonesia pada bulan Januari sudah sangat sering terjadi sebuah bencana. Kita harus saling tolong-menolong. Misalnya, kita memberikan sumbangan atau bakti sosial kepada korban bencana. Bisa dengan uang, menyisihkan sedikit uang jajan kita, atau bisa dengan sembako, atau bisa juga dengan pakaian-pakaian yang layak pakai, yaitu dengan pertujuan meringankan beban korban bencana. Kemudian yang keempat ialah melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan dengan cara menanam pohon atau reboisasi ataupun menjaga kebersihan sungai, selokan biar tidak terjadi banjir. Sehingga tidak akan terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor. Karena kita sudah melaksanakan reboisasi dan melakukan pembersihan sampah yang ada di selokan ataupun di sungai. Kemudian yang kelima, senantiasa berdoa agar kita semuanya selamat dunia akhirat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Latif. Al-Latif artinya lembut dan halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Latif, berarti Allah Maha Lembut atau Maha Halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada manusia dengan baik. Tidak ada ya, semuanya sifat Allah, tidak ada yang tidak baik. Semuanya mengabarkan tentang kebaikan. Bukti Allah memiliki sifat Al-Latif. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makan manusia sejak dalam kandungan atau janin. Ingat ya anak-anak, sebelum kita dilahirkan, kita berada di perut ibu, di janin ibu, kurang lebih selama 9 bulan. Kita diberikan asupan makanan yang dimakan oleh ibu kita melalui tali pusar atau melalui pusar sampai ia lahir. Kemudian menyusu kepada ibunya tanpa ada yang pernah mengajarinya. Kemudian yang kedua, yakni Allah memberikan aneka rizki. Ingat ya anak-anak, rizki itu tidak hanya uang, rizki tidak hanya harta kekayaan, tetapi rizki itu berupa bisa jadi kecerdasan, kesehatan, bekerja, belajar, dan lain-lain. Itu merupakan rizki. Jadi rizki itu tidak hanya uang ataupun harta. Nikmat rizki, nikmat kesehatan. Coba bayangkan. Kemudian salah satu nikmat kesehatan kita ada yang bermasalah ataupun ada yang diambil. Apakah kita bisa berkegiatan seperti manusia yang normal? Pasti tidak. Ya, oleh karena itu kita senantiasa harus bersyukur terhadap rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, Allah menyiapkan sarana dan prasarana kehidupan.
ada oksigen, ada bumi yang subur, dan juga ada air. Coba ya, kemudian kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak ada oksigen. Jangankan sehari tanpa oksigen, beberapa menit tanpa oksigen pasti kita akan mati. Oksigen diberikan tanpa bayar. Itu merupakan bentuk Allah memiliki sifat al-latif. Oksigen tersedia dari aneka pepohonan, bumi yang subur, angin yang dapat membawa awan dari uap air laut hingga menjadi butiran hujan, dan sebagainya. Itu merupakan sarana prasarana kehidupan yang disiapkan oleh Allah, yang menandakan Allah itu bersifat al-latif. Kemudian yang keempat, Allah memberikan indera, akal, dan hati. Kita bisa melihat, kita bisa meraba, kita bisa mencium. Itu merupakan indera pemberian dari Allah yang menandakan Allah itu bersifat al-latif. Kita diberi akal yang bisa menentukan yang bagus yang mana, yang hak kita yang mana. Kita bisa memahami tentang ajaran Islam karena kita berakal. Kemudian kita punya hati nurani yang baik. Itu menggambarkan Allah memiliki sifat al-latif. Kemudian meneladani sifat al-latif, yaitu memberikan atau memberi tanpa menuntut balasan. Kita memberi, kita beramal senantiasa hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kebaikan bersama, demi kebaikan keluarga. Itu merupakan adalah contoh meneladani sifat al-latif. Kemudian yang ketiga, membantu kesulitan orang lain. Misalkan ketika kita pulang sekolah, ada salah satu teman kita yang belum dijemput. Rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Apa yang kalian lakukan? Iya, benar sekali. Diajak bersama-sama. Kemudian saya contohkan lagi, ketika kalian pulang dari ngaji, ada salah satu teman kalian yang sepedanya bocor. Apa yang kalian lakukan? Iya, benar sekali. Membantunya atau menemaninya membawa sepeda sampai dengan rumah, atau membantu menemani ketika mendorong sepeda. Kemudian yang keempat, menggunakan akal untuk belajar. Kita manfaatkan ya. Ingat, tugas utama pelajar untuk mengisi kemerdekaan ialah belajar. Jadi, perbanyak belajar untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kebaikan kita bersama. Ya, terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.